Oke, kita lihat nanti ke bawah. Ini kendaraan dari arah Sibolga tujuan Tapanuli Selatan atau Kota Parang Serempuan. Oke, sudah berhasil hidup harta. Bisa kita saksikan pemulihan di lokasi bencana. Alat berat masih terus melakukan pengerapian pemukiman warga. Iya, 5 ekskavator kembali beroperasi untuk melakukan normalisasi aliran Sungai Garoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di channel Deddy Herianto yang terus mengupdate informasi kondisi lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada Senin 5 Januari 2026, saat ini saya sedang berada di Desa Garoga, tepatnya di lokasi Jembatan Beli yang sedang dalam proses pengerjaan. Kita akan melihat sudah seperti apa progres pembangunan jembatan Bili sepanjang 48 meter ini. Saat ini jembatan Bili masih belum dibuka karena kendaraan-kendaraan masih melintas di jalan darurat yang dibangun sementara untuk perlintasan kendaraan berat maupun kendaraan umum ataupun bus. Saya akan melihat sudah sejauh mana progres pengerjaan jembatan Bili sepanjang 48 meter ini. Nah itu di depan kita itu adalah jembatan Bili sepanjang 48 meter yang dibangun pihak BPPJN Sumut bersama personil TNI Jipur dan pihak Nindya Karya. Ini dia, sudah selesai dicat. Kita hanya tunggu melihat apakah kendaraan-kendaraan berat sudah bisa melintas dari sini. Perlu diketahui jembatan ini kapasitasnya 25 ton. Jika melebihi 25 ton kemungkinan tidak bisa melintas di jembatan ini. Halo bosku, sebelum tonton video ini tidak ada salahnya Anda untuk mengikuti, untuk mengaktifkan maksud saya lonceng notifikasi agar Anda bisa terus mengikuti update terbaru di lokasi bencana di Provinsi Sumatera Utara. Nah, seperti inilah penampakan jembatan Bili sepanjang 48 meter. Sudah selesai dicat. Kita lihat apa sudah boleh kendaraan melintas atau belum. Sudah bisa bosku, sudah dibuka rupanya untuk umum. Ini perdana nih bosku, kita dapat mobil tangki melintas di jembatan Bili sepanjang 48 meter. Ini jembatan ini menghubungkan Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Ini kendaraan dari Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan maupun ke Kota Parang Serempuan. Iya, sudah terlihat ramai kendaraan yang melintas di jembatan Bili sepanjang 48 meter. Perlu diketahui jembatan ini kapasitasnya hanya 25 ton.
Jadi jika kendaraan Anda melebihi 25 ton diharap tidak melintas karena sangat berbahaya. Oke, kita lihat sampai ke bawah. Seperti ini penampakan sungai buatan alam di wilayah Desa Garoga, bosku. Material kayu masih banyak. Kita tunggu saat pembersihan. Dulunya ini adalah permukiman warga. Ini bisa kita saksikan bersama, itu permukiman warga yang hancur diterjang banjir bandang disertai kayu gelondongan. Ya, perlu diketahui bosku, jembatan Bili hanya satu jalur. Jadi kendaraan yang dari arah Sibolga tujuan Padang Serimpuan bisa melintas di jembatan Bili, sedangkan kendaraan yang dari arah Padang Serimpuan melalui jalan darurat. Kita lihat nih, hal ini untuk menghindari terjadi kemacetan. Ini kendaraan dari arah Sibolga tujuan Tapanuli Selatan atau Kota Padang Serimpuan melintas di jembatan Bili sepanjang 48 meter, bosku. Lihat di belakang kita ada mobil tangki tuh. Oke, sudah berhasil hidup harta. Oke, kita lihat ini kendaraan mobil tangki dari arah Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan atau Kota Padang Serimpuan. Oke bosku, perdana bus melintas di jembatan Bili. Ini coba kita wawancara dulu mas supirnya. Bang, dah, Pak, gimana bang? Oh ya, bus si Pirok Nauli sudah bisa melintas di jembatan Bili. Sementara itu seperti ini penampakan kayu di lokasi perbatasan Garoga Angguli. Ini masih masuk desa Garoga. Kita lihat kayu-kayunya itu bosku.
Ya, kembali lagi terpantau mobil tangki dari arah Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan melintas di Jembatan Bili sepanjang 48 meter. Ini PT Giat Transmisu. Ya, ini air bersih bosku. Tarisa Air Santosa. Masuk Facebook, masuk TV Maniak. Oke bang. Ini sekolah SD Negeri Aik Adol. Seperti inilah kondisi penampakan permukiman warga di desa Utagodang. Dan itu di depan kita adalah pasar Utagodang. Ini jalan menuju ke Desa Garoga. Ini dia bosku, penampakan kerusakan permukiman warga di lokasi desa Utagodang. Material kayu sudah mulai dibersihkan. Iya kak. Ini kerusakan permukiman warga masih di daerah sekitar Pasar Utagodang. Ini juga kerusakan rumah di desa Garoga. Kita bisa lihat bersama kondisi kerusakannya. Dan ini sudah memasuki wilayah Garoga. Masih juga terlihat material kayu rumahnya di lokasi ini. Dan itu juga ada kerusakan permukiman warga. Ini juga kayu-kayu masih banyak. Itu rumahnya lumayan hancur. Sudah masuk ke tahap pemulihan. Jadi jalan juga sudah dibersihkan. Tidak seperti awal, masih banyak kayu ini. Kayu dan tanah maupun lumpur telah dibersihkan. Itu alat beratnya yang
terus beroperasi membersihkan material kayu pitching tuh bosku. Ini wilayah jembatan Garoga 1. Tahu Sungai Garoga? Ini Sungai Garoga. Di belakang masih banyak kita lihat kayu-kayunya. Operasi, Pak. Hah? Operasi. Ini di depan kita jembatan Bili sepanjang 48 meter. Saat ini alat berat sedang bekerja untuk membersihkan material kayu. Ini dia proses pembersihan material kayu dan lumpur di lokasinya Desa Ekngadol. Sedang merapikan. Oke bosku, kita lihat lagi. Ini adalah limbah-limbah kayunya bosku, ditaruh di lokasi daerah Ekngadol ya bosku. Mobil marinir nih bosku, alat berat marinir. Wow, cepat banget kerjanya. Pak TNI kerjanya cepat. Pemulihan lokasi bencana banjir bandang masih terus dilakukan. Sejumlah alat berat masih beroperasi untuk membersihkan material lumpur dan mencari tempat pembuangan material lumpur dan kayu ini bosku.
limba kayu nih bosku, karena potongannya kecil-kecil. Bisa kita saksikan pemulihan di lokasi bencana. Alat berat masih terus melakukan pengerapian pemukiman warga. Begitu juga personil Brimob Polda Sumatera Utara membantu mengangkat tempat tidur warga. Rumahnya ini lumayan hancur bosku. Bisa kita lihat bersama kondisi kerusakan rumah di Desa Garoga. Sementara itu alat berat juga masih beroperasi untuk melakukan pembersihan lokasi bencana. Nih, Piting melakukan pembersihan kayu-kayu, gelondongan dan limbah-limbah kayu. Hubungannya alat berat itu sampai ke ujung sana untuk bekerja bosku. Di lokasi ini ada 6 alat berat yang bekerja. Kita lihat tuh sampai ujung sana itu. Alat beratnya bekerja melakukan yang di ujung sana normalisasi sungai itu bosku. Pembersihan Sungai Garoga. Maksud saya melakukan pelebaran Sungai Garoga. Wow, di sana ada 5, 6, 7 alat berat yang beroperasi membersihkan dan melakukan normalisasi sungai. Ya bosku, kita bisa saksikan bersama 5 alat berat saat ini terpantau sedang melakukan normalisasi Sungai Garoga, yang merapikan agar sungai ini tidak dangkal lagi bosku. Itu dia alat beratnya beroperasi melakukan pelebaran Sungai Garoga. Ya, bisa kita lihat ini adalah tanggul yang dibuat untuk menutup aliran sungai yang dibuat alam pada 25 November lalu. Itu jembatan Bili yang baru selesai dibangun dan sudah bisa digunakan. Ini adalah jembatan Garoga 2 yang berada di perbatasan Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Sedangkan ini adalah aliran Sungai Garoga. Bisa kita lihat bersama
Ekskavator masih terus beroperasi untuk melakukan pembersihan aliran sungai Garoga. Nih kita lihat ada 5 ekskavator yang beroperasi untuk melakukan normalisasi sungai atau melakukan pembersihan aliran sungai Garoga. Dan ini adalah lokasi areal pertanian maupun perkebunan warga yang disapu banjir bandang pada 25 November lalu. Kita lihat alat berat kepiting sedang melakukan pembersihan material kayu dan lumpur yang ada di sini. Kita saksikan bersama bosku saat kepiting mengangkat kayu yang ada di lokasi daerah perkebunan warga. Kayu ini tersapu banjir bandang pada 25 November lalu. Kita bisa melihatnya, kayunya lumayan besar-besar sehingga puluhan alat berat telah dikerahkan ke lokasi ini untuk membersihkan material kayu gelondongan, lumpur, dan pasir pasca banjir bandang pada 25 November lalu. Hari ini adalah hari ke-42 pasca bencana. Kita lihat itu alat beratnya masih terus memindahkan kayu-kayu yang ada di lokasi kebun ataupun persawahan warga. Iya, sudah diangkatnya bosku. Oke, kita lihat lagi waktu alat beratnya bekerja. Saat ini saya sedang berada di daerah Garoga. Sementara itu 5 unit ekskavator masih terus beroperasi untuk melakukan pembersihan aliran sungai Garoga. Ini kita lihat dan kita saksikan bersama 5 ekskavator dikerahkan ke lokasi ini untuk melakukan pembersihan di lokasi aliran sungai Garoga. Ini aliran sungainya ini tembus ke lokasi Sungai Garoga 2 ataupun di jembatan Garoga 2. Kita lihat bersama 5 unit ekskavatornya masih terus bekerja untuk membersihkan tanah pasir-pasir yang ada yang menutupi di aliran sungai ini bosku. Upaya normalisasi dilakukan ini berhasil, diharapkan tidak terjadi lagi bencana banjir bandang di lokasi ini. Itu lagi sedang melakukan pengorekan, bisa kita lihat bersama. Ekskavator ini bekerja. Kita lihat total ada 5 ekskavator. Ini dia. 4 di sebelah kiri, 1 sebelah kanan dari kamera ya bosku. Oke, kita saksikan proses pembenahan aliran sungai atau normalisasi. Pasir-pasirnya diangkat ke atas bosku. Iya, masih terus dilakukan pengerukan. Ekskavatornya cukup besar-besar, tangannya panjang-panjang.
Kita lihat masih satu yang bekerja, yang 4 lagi sepertinya sedang beristirahat. Ini penampakan kayu-kayu gelondongan di dekat aliran sungai Garuga. Nah, ini aliran sungainya. Ini sungai buatan alam kemarin. Ini sungai buatan. Dan ini kayu-kayunya kita lihat masih banyak. Nah, lumayan besar-besar kayunya. Nah, itu lagi bosku. Saya tarik. Tuh lokasi-lokasinya, dan ini adalah aliran sungai Garuga. Ini aliran sungai Garuga ke jembatan Garuga 2 atau di lokasi jembatan Anggoli. Oke, ekskavator kembali bekerja untuk melakukan pengerokan aliran sungai Garuga. Kita lihat itu ekskavator oranye bosku, dan ekskavator kuning juga masih terus bekerja melakukan pembenahan aliran sungai Garuga 2 yang menuju ke jembatan Garuga 2 ataupun di perbatasan Tapteng Tapsel, tepatnya di daerah Anggoli Garuga. Iya, 5 ekskavator kembali beroperasi untuk melakukan normalisasi aliran sungai Garuga. Ini aliran sungai ini menuju ke jembatan Garuga 2. Bisa kita lihat bersama ekskavator yang terus bekerja untuk melakukan pemulihan lokasi bencana banjir bandang di Desa Garuga, Eknadol, Kota Godang, dan Desa Batu Hulah, ya, desa-desa yang terdampak ya bosku. Ada 4 desa. Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Seperti inilah penampakan
tanggul dan aliran sungai Garoga. Dan ini adalah penampakan permukiman warga dan juga areal persawahan dan perkebunan warga. Sedangkan alat berat masih terus beroperasi untuk melakukan pembersihan material kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang pada 25 November lalu. Ini kita lihat nih, ekskavatornya masih terus beroperasi untuk melakukan pemulihan lokasi bencana banjir bandang di Desa Garoga. Dan ini kayu-kayu yang turun dari gunung nih bosku. Ini sepertinya limbah-limbah ini. Dan sebagian kayunya dibuat tanggul nih bosku. Dibuat dia sebagai tiang penyangganya. Dan di depan kita sana itu adalah jembatan Bili yang sudah selesai dibangun. Hari ini adalah hari perdana jembatan Bili itu bisa digunakan bagi kendaraan. Perlu diketahui, kendaraan yang bisa melintas maksimal tonasinya 25 ton. Dan ini aliran sungai yang dibuat alam. Lokasi jembatan Beli sepanjang 48 meter ini. Nih aliran sungai yang dibuat alam, sudah ditutup dengan tanggul. Ini tanggulnya. Apakah ini merupakan solusi atau tidak, nanti kita lihat. Namun perlu diketahui saat ini cuaca masih cukup panas di lokasi Tapanuli Selatan. Meski belum memasuki musim kemarau, tapi cuacanya lumayan panas bosku. Nih kayu-kayu dan limbah-limbah kayunya bisa kita lihat dan kita saksikan bersama. Ini dia, kayunya sudah dipinggirkan dan itu jembatan Bilinya sudah digunakan. Ini dia penampakan, ini kebun sawit nih, kebun warga kemungkinan dulu. Nih kalau daerah sini kita dapat informasi ini mendekat jalan lintas. Ini adalah permukiman warga Desa Garoga, termasuk aliran sungai yang dibuat alam itu adalah permukiman warga Desa Garoga. Desa ini bisa kita katakan hampir mencapai 100% hilang, karena 90% permukiman warga hanyut dampak dari banjir bandang yang disertai kayu gelondongan pada 25 November 2025 lalu. Sedangkan 10% lagi permukiman yang ada di sini, tidak sampai 10% saya rasa, rusak parah, rusak berat maksud saya. Gimana tidak rusak? Banjir bandang disertai kayu gelondongan bersama lumpur dan pasir menerjang permukiman warga di Desa Garoga. Ini dia kayu-kayunya lumayan besar. Nah, kita sama-sama lihat dan saksikan seperti apa kayu yang turun bersama air pada 25 November lalu. Nah, ini kayu-kayu inilah yang menghancurkan Desa Garoga. Itu juga kayu-kayunya semua masih ada di tepi-tepi aliran sungai. Nih termasuk juga ada sawit-sawit yang terbawa arus bencana banjir bandang pada 25 November lalu. Kita akan mencoba mereview lokasi Desa Garoga, karena desa ini yang terdampak paling parah. Desanya bisa dibilang hilang
akibat terjangan banjir bandang yang disertai kayu gelondongan ini, bosku. Nah, itu kayunya lumayan besar dan masih banyak ya. Kita bisa lihat kendaraan sudah mulai melintas di jembatan Bele. Jembatan sepanjang 48 meter ini perdana digunakan hari ini oleh kendaraan umum. Nah, ini kita akan coba melihatnya. Ini jembatan Bele sepanjang 48 meter yang dibangun petugas gabungan dari pihak BPJN Sumut, TNI dari Kesatuan Jipur, dan pihak Nindya Karya. Kasi yan nung pagkanya. Bang, Meron lang apa yun? sudah selesai dicat. Kita lihat jembatannya. Ini hanya bisa satu kendaraan yang melintas di lokasi ini. Oke bosku, sampai di sini dulu review saya kali ini terkait update info terbaru lokasi bencana banjir bandang yang menerjang Desa Garoga pada 25 November 2025 lalu. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya, agar saya bisa terus mengupdate info-info terbaru pemulihan lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ini kendaraan dari arah Padang Serimpuan menuju ke Tapanuli Tengah. Bisa kita saksikan dan kita lihat ini PT Tapteng Jaya membawa gas subsidi dari Padang Serimpuan menuju ke Tapanuli Tengah. Bisa kita lihat ini melintas di jalan darurat yang dibuat